Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Jonathan Wijaya dengan NIM 2222002, asal dari Universitas Katolik Musi Caritas dengan mata kuliah Manajemen Operasional, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai GIT dan MRP. Di sini ada 12 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, mendefinisikan tepat waktu, TPS dan operasi ramping. Yang kedua ada 7 buangan, 5S dan 2S. Dan ketiga, menjelaskan kemitraan GIT. Yang keempat, menjelaskan tata ruang GIT, persediaan GIT, penentuan jadwal GIT dan kualitas GIT. Kelima, mendefinisikan Kanban. Yang keenam, ada prinsip-prinsip sistem produksi Toyota. Yang ketujuh, mendefinisikan MRP dan ERP dan manfaat dari MRP. Yang kedelapan, ada persyaratan model persediaan dependen. Yang kesembilan, ada jadwal produksi induk. Yang ke-10 ada waktu tunggu atas komponen. Yang ke-11 ada struktur MRP. Dan yang ke-12 ada load per load, EOQ, dan POQ. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai GIT, TPS, dan operasi ramping. Pengertian GIT, TPS, dan operasi ramping. GIT atau Just in Time adalah pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan sediaan. TPS atau Toyota Production System adalah penekanan pada kemajuan berkesinambungan, penghormatan bagi sumber daya manusia, dan praktik kerja standar, khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Operasi ramping adalah pemusatan perhatian terhadap peningkatan berkesinambungan, penghormatan terhadap sumber daya manusia, dan praktik kerja standar. Di sini terdapat perbedaan antara GIT, TPS, dan operasi ramping. Yaitu yang pertama, untuk GIT menekankan pada pemecahan masalah yang diwajibkan. Untuk TPS, menekankan pada pembelajaran bagi karyawan dan pemberdayaan mereka dalam suatu lingkungan lini perakitan. Untuk operasi ramping, menekankan pada pemahaman pelanggan. Selanjutnya, ada materi mengenai menghilangkan buangan. Produsen-produsen ramping mengarahkan pandangan mereka pada kesempurnaan. Tiada suku cadang yang jelek, tiada sediaan, hanya kegiatan-kegiatan memiliki nilai tambah, dan tiada buangan. Pelanggan mendefinisikan nilai produk, jika pelanggan tidak mau membayar itu adalah buangan. Selanjutnya ada 7 buangan, 5S, dan 2S. 7 buangan atau 7 waste menurut Ohno sebagai berikut. Yang pertama, produksi berlebih. Memproduksi lebih dari yang dipesan pelanggan atau memproduksi lebih awal sebelum dibutuhkan adalah buangan. Yang kedua, antrian. Waktu yang tidak dipergunakan apapun dan menunggu adalah buangan. Yang ketiga, transportasi. Pemindahan material antara pabrik atau antara sentra kerja dan penangan lebih dari sekali adalah buangan. Yang keempat, persediaan. Bahan mentah yang tidak dibutuhkan, kerja dalam proses, barang-barang sudah selesai dan pasokan operasi berlebih tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang kelima, yaitu gerakan. Gerakan perlengkapan atau orang yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang keenam, proses berlebih. Kerja dilakukan pada produk yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang ketujuh, produk yang rusak. Barang yang dikembalikan dan sisa-sisa adalah buangan. Metode 5S adalah sebagai berikut. Menyortir atau menyegregasi. Identifikasi benda-benda yang tidak ternilai dan keluarkanlah. Pertimbangkan benda yang berjangka panjang dan jangka pendek. Dengan mengeluarkan benda seperti ini, terdapat ruang yang lebih lapang dan memperlancar aliran pekerjaan. Yang kedua ada menyederhanakan atau meluruskan. Atur dan pergunakan sarana-sarana metode analisis untuk meningkatkan kelancaran aliran pekerjaan dan mengurangi gerakan buangan. Yang ketiga ada mengilatkan atau menyapu. Bersihkan setiap hari, hilangkan segala bentuk kotoran. Yang keempat, menstandarisasi. Menghilangkan keragaman dalam proses kerja dengan mengembangkan prosedur operasi standar dan daftar kerja.
Yang kelima, melanggengkan atau disiplin diri. Teliti secara berkala untuk mengenali upaya-upaya dan memotivasi agar melanggengkan kemajuan. Berikutnya ada manajer-manajer Amerika kerap menambahkan 2S lagi pada 5S yang asli. Yang pertama yaitu ada keamanan, menciptakan keamanan kerja yang baik kelima kegiatan tersebut. Yang kedua, dukungan atau pemeliharaan, mengurangi keragaman, waktu bongkar yang tidak direncanakan, dan biaya. Selanjutnya adalah menghilangkan keragaman. Para manajer mencari upaya menghilangkan keragaman yang diakibatkan baik oleh faktor eksternal maupun internal. Keragaman adalah penyimpangan apapun dari proses optimum yang menghasilkan produk sempurna tepat waktu pada setiap waktu. Di antaranya, banyak penyebab keragaman yaitu, yang pertama, proses produksi yang buruk sehingga menyebabkan para pekerja dan pemasok menghasilkan barang-barang yang jumlahnya tidak sesuai, terlambat, tidak layak. Yang kedua, permintaan pelanggan yang tidak kenal. Yang ketiga, gambar, spesifikasi, dan daftar bahan material yang tidak lengkap atau tidak akurat. Selanjutnya, meningkatkan terobosan. Terobosan adalah kecepatan gerak unit-unit dalam suatu proses produksi. Waktu siklus produksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses produksi. Sistem tarik adalah suatu konsep yang membuahkan material yang hanya diproduksi jika dibutuhkan dan digerakkan ke tempat yang dibutuhkan dan pada saat ia diperlukan. Sistem tarik menggunakan sinyal untuk meminta produksi dan pengiriman dari stasiun pemasok ke stasiun yang memiliki kapasitas produksi. Selanjutnya, tepat waktu GIT. Dengan menyingkirkan buangan dan keterlambatan, GIT mengurangi persediaan, memotong keragaman dan buangan, dan meningkatkan terobosan. Setiap waktu bahan ditahan, suatu aktivitas yang menambah nilai harus berlangsung. Di sini terdapat 8 teknik-teknik GIT, di mana 8 ini akan menghasilkan mulai dari terobosan cepat membebaskan aset, peningkatan kualitas mengurangi buangan, pengurangan biaya menambah fleksibilitas dalam harga, pengurangan keragaman, dan terakhir mengolah ulang pengulangan atau reduksi. Di mana dari ini mereka akan mengarah ke memenangkan pesanan melalui tanggapan cepat terhadap pelanggan dengan harga lebih rendah dan kualitas lebih tinggi. Itu adalah suatu keunggulan kompetitif. Kemitraan JIT. Kemitraan JIT adalah kemitraan pemasok dan pembeli yang menghilangkan buangan dan menurunkan harga demi keuntungan satu sama lain. Beberapa tujuan spesifik kemitraan JIT. Yang pertama, menghilangkan kegiatan yang tidak perlu seperti penerimaan, penawaran, dan pembayaran. Yang kedua, menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Yang ketiga, menghilangkan persediaan in transit, mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan pengepalan dalam jumlah yang kecil yang sering. Yang keempat, mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen dan kerjasama jangka panjang. Berikutnya terdapat perhatian dari pemasok, yaitu mencakup yang pertama, diverifikasi. Para pemasok barangkali tidak ingin mengikatkan diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Yang kedua, penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam melakukan pesanan dengan penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Yang ketiga, ada waktu tunggu. Perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam JIT karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Yang keempat, ada kualitas. Anggaran pemodalan pemasok, proses, atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Yang kelima, ada ukuran lot. Pemasok dapat melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer biaya tahan pembeli pada pemasok. Selanjutnya, karakteristik dari kemitraan JIT. Di sini terdapat gambar dari karakteristik kemitraan JIT, di mana mereka memiliki dua cara. Yang pertama, mereka dari pemasok.
lalu melalui pengiriman, dan tujuan terakhir yaitu langsung ke pembeli. Dan cara yang kedua yaitu pemasok melalui kuantitas, lalu selanjutnya ke pembeli, di mana itu adalah suatu pemahaman dan kepercayaan yang saling menguntungkan untuk bagi para pelanggan. Tata ruang JIT. Taktik tata ruang JIT. Membangun sel kerja untuk kumpulan produk. Yang kedua, termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil. Yang ketiga, meminimalkan jarak. Yang keempat, mendesain sedikit ruang untuk persediaan. Yang kelima, memperbaiki komunikasi antar karyawan. Yang keenam, menggunakan peralatan anti kesalahan. Yang ketujuh, membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Dan kedelapan, latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Di mana sini terdapat beberapa poin, yaitu pengurangan jarak, sumbangsi atau kontribusi utama sel kerja, sentra kerja, dan pabrik-pabrik terfokus. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Sel kerja modern dirancang sehingga dapat mudah ditata ulang untuk menyesuaikan terhadap perubahan volume, peningkatan produk, atau bahkan rancangan baru. Yang ketiga, dampak bagi pekerja. Tata ruang JIT mengizinkan para pekerja yang telah mengikuti latihan silang membawa fleksibilitas dan efisiensi ke sel kerja. Yang keempat, mengurangi ruang dan persediaan. Apabila terdapat tempat yang kecil, persediaan harus dipindahkan dalam lot yang sangat kecil dan bahkan unit-unit tunggal. Persediaan JIT. Persediaan tepat waktu, persediaan minimum yang diperlukan demi menjaga sistem berjalan secara sempurna. Mengurangi persediaan dan keragaman. Manajer-manajer operasi beralih menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan. Dengan pengurangan persediaan, manajemen membuang masalah-masalah yang telah diungkapkan. Di sini terdapat gambar pada tabel 16.2 yaitu taktik persediaan JIT. Yang pertama, menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan. Yang kedua, mengurangi ukuran lot. Yang ketiga, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok. Yang keempat, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan. Yang kelima, menaati jadwal. Yang keenam, mengurangi waktu penyusunan. Dan yang ketujuh, menggunakan kelompok teknologi. Pada gambar ini, terdapat rumus dari jumlah pesanan dalam produksi, di mana dengan D ini adalah permintaan tahunan, dan S ini adalah biaya penyusunan. Dan di bawahnya, terdapat 3 gambar yang berbeda, di mana pada gambar A ini, yaitu tingkatan persediaan yang tinggi menyembunyikan permasalahan. Di mana pada gambar A ini, banyak sekali permasalahan yang tersembunyi. Dan pada gambar B, namun, sewaktu kita mengurangi persediaan, permasalahan-permasalahan dapat diungkapkan. Dan pada gambar B ini, ketika kita mengurangi persediaan, maka muncullah suatu permasalahan yang telah diungkapkan. Dan untuk pada gambar C, dan akhirnya setelah mengurangi persediaan dan menyiapkan permasalahan, kita memiliki persediaan yang lebih rendah, biaya lebih rendah, dan dapat berlayar dengan lancar. Di mana ini kita dapat berlayar dengan lancar karena permasalahan kita telah terselesaikan, yaitu biaya yang lebih rendah dan persediaan yang lebih rendah. Kita masuk ke contoh 1, menentukan susunan waktu optimal. Crate Furniture, suatu perusahaan yang menghasilkan perabotan tradisional, berniat melangkah lebih jauh dengan mengurangi ukuran lot. Analis produksi Crate Furniture, Alenda Roth, menentukan bahwa siklus produksi sekitar 2 jam dapat diterima di antara dua departemen. Lebih jauh lagi, ia memutuskan bahwa suatu susunan waktu yang mengakomodasi siklus waktu 2 jam hendaknya dicapai. Pendekatan, Roth mengembangkan data berikut dan prosedur untuk menentukan waktu susunan optimum secara analitis. Di mana di sini telah diketahui bahwa D adalah permintaan tahunan, yaitu 400.000 unit. D kecil ini yaitu permintaan harian, 400.000 per 250, maka kita dapat 1.600 unit per hari. Untuk P,
angka produksi harian, di mana ini terdapat 4.000 unit per hari. Ini QP sama dengan EOQ diharapkan 400 yang merupakan permintaan 2 jam, yakni 1.600 per hari setiap 2 periode 2 jam. H yaitu biaya menahan 20 per unit setiap tahunnya, dan S yaitu biaya susunan yang hasilnya akan kita tentukan. Solusi, dapat menentukan bahwa biaya atas dasar waktu dari susunan perlengkapan adalah senilai $30. Lebih jauh lagi, ia menghitung bahwa biaya susunan persusunan hendaknya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat rumus di mana kita akan mencari S, yaitu Q kuadrat dikali dengan H, dikali dengan 1 dikurang D per P, dibagi dengan 2D. Di mana kita ketahui Q-nya 400 pangkat 2, dikali dengan H yaitu 20, 1 dikurang dengan 1.600 pada D kecil, dan dibagi dengan 4.000 unit per hari pada P. Dan per 2 dikali dengan D, yaitu D-nya kita dapat 400.000 unit. Maka kita hitung dan dapat hasilnya menjadi $2,40. Dan untuk berikutnya, kita mencari waktu susunan. Di mana angka yang telah kita cari tadi kita masukkan di sini, yaitu $2,40 dibagi dengan angka pekerja per jam, yaitu yang kita ketahui yaitu $30, maka $2,40 dibagi dengan $30 per jamnya, maka yang kita dapat yaitu 0,08 jam atau 4,8 menit. Wawasan, kini ketimbang memproduksi komponen dalam lot besar, Cat Furniture dapat memproduksi dengan siklus 2 jam dengan keuntungan suatu persediaan 4 perputaran per hari. Dari latihan pembelajaran, jika pekerja punya biaya dengan $40 per jam, berapakah seharusnya waktu susunan? Nah, dari sini yang perlu kita ubah itu adalah $30 menjadi $40. Maka hasilnya kita akan dapat yaitu adalah 0,6 jam atau 3,6 menit. Penentuan jadwal JIT. Jadwal efektif yang dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada para pemasok luar akan mendorong JIT. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot lebih kecil, dan mengurangi barang setengah jadi. Di sini, di sebelah kanan ini terdapat gambar dari langkah-langkah mereduksi waktu susunan. Di mana ini terdapat 6 langkah yang dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat taktik penentuan jadwal JIT. Yang pertama, mengomunikasikan jadwal kepada pemasok. Yang kedua, membuat jadwal bertingkat. Yang ketiga, menetapkan bagian jadwal. Yang keempat, melaksanakan jadwal. Yang kelima, mencari satu bagian yang dilaksanakan dan satu bagian yang digeser. Yang keenam, menghilangkan pemborosan. Yang ketujuh, menghasilkan jumlah yang kecil. Yang kedelapan, menggunakan Kanban. Kelima, membuat masing-masing operasi menghasilkan bagian yang sempurna. Di sini ada definisi dari Kanban. Salah satu cara mencapai ukuran lot kecil adalah memindahkan persediaan melalui tempat kerja hanya saat dibutuhkan, bukan kemudian menekan atau mendorongnya menuju tempat pekerjaan berikutnya. Tidak peduli apakah pekerja di sana siap atau tidak. Sebagaimana dicatat sebelumnya, jika persediaan hanya digerakkan saat dibutuhkan, ia disebut sebagai sistem tarik. Dan ukuran lot yang ideal adalah 1. Orang Jepang menyebutnya sistem ini adalah Kanban. Kita masuk ke contoh 2. Sebelumnya, di atas contoh 2 ini terdapat rumus dari jumlah Kanban, yaitu sama dengan permintaan selama waktu maju ditambah dengan stok aman dibagi dengan ukuran kontainer. Menentukan jumlah kontainer Kanban. Hobbs memproduksi kue-kue tidak tahan lama yang dikirimkan ke toko-toko makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mencoba mengurangi persediaan dengan beralih pada sistem Kanban. Ia telah mengembangkan data
dan meminta Anda menyelesaikan proyek tersebut. Di mana ini kita ketahui bahwa permintaan hariannya yaitu adalah 500 kue. Waktu maju produksi sama dengan waktu tunggu ditambah waktu penanganan bahan ditambah waktu proses sama dengan 2 hari. Untuk stok amannya yaitu setengah hari. Dan untuk ukuran kontainernya adalah 250 kue. Pendekatan. Setelah menentukan bahwa ukuran LOQ adalah 250, kemudian menentukan jumlah kanban yang diperlukan. Maka solusinya adalah, yang pertama kita mencari terlebih dahulu permintaan selama waktu maju, di mana rumusnya waktu lead dikali dengan permintaan harian, maka 2 hari dikali dengan 500 kue, maka hasilnya kita dapat yaitu 1000. Dan untuk yang kedua, stok aman. Stok aman sama dengan setengah hari dikali dengan permintaan harian, maka yang kita dapat yaitu adalah 250. Dan yang terakhir adalah jumlah kanban yang diperlukan. Di mana kita masukkan rumusnya, permintaan selama waktu maju ditambah dengan stok aman dibagi dengan ukuran kontainer. Di mana permintaan selama waktu maju kita dapat yaitu 1000. Dan untuk stok amannya kita dapat 250 dibagi dengan ukuran jumlah kontainer yaitu 250. Maka hasilnya kita dapat yaitu adalah 5. Untuk wawasan, begitu titik pemesanan ulang dicapai, 5 kontainer hendaknya dilepaskan. Dan untuk latihan pembelajaran, jika waktu maju turun menjadi 1 hari, berapa banyak kontainer yang diperlukan? Dan yang perlu kita ubah dari sini adalah dari permintaan selama waktu maju. Di mana 2 hari ini kita ganti menjadi 1 hari, maka 1 hari dikali dengan 500 kue, maka kita dapat dengan 500 kue. Dan untuk stok amannya masih tetap yaitu 150, maka di sini untuk jumlah aman diubah dari yang 1000 kita ubah menjadi 500 ditambah dengan 250 dibagi dengan 250. Maka hasil yang kita dapat untuk latihan pembelajaran adalah 3. Kualitas JIT. Di sini ada taktik dari kualitas JIT. Yang pertama, gunakan kendali proses statistik. Yang kedua, berdayakan pekerja. Yang ketiga, bentuk metode aman dari kegagalan, Pokayoke, daftar periksa, dan lain-lain. Dan yang keempat, ungkapkan kualitas yang buruk dengan lot kecil JIT. Dan yang kelima, sediakan umpan balik segera. Sistem produksi Toyota atau TPS. Toyota Motor AG, Toyota, dan Taichi Ohno diakui sebagai pencipta sistem produksi Toyota. Dilihat dari profil perusahaan global pada bagian pembukaan. Di sini terdapat 3 komponen inti TPS adalah kemajuan berkesinambungan, penghargaan terhadap sumber daya manusia, dan praktik kerja standar. Yang pertama, perbaikan berkesinambungan. Kemajuan berkesinambungan di bawah TPS berarti membangun suatu budaya organisasi dan mempersiapkan sumber daya manusianya dalam suatu proses nilai yang menekankan bahwa proses-proses dapat ditingkatkan. Tentu saja peningkatan itu adalah bagian tak terpisahkan setiap tugas para pekerja. Proses ini diformalkan dalam TPS melalui Kaizen. Istilah bahasa Jepang bagi perusahaan menuju ke arah yang lebih baik atau yang lebih umum dikenal sebagai perbaikan berkesinambungan. Dalam penerapannya, ia berarti melakukan serangkaian perubahan inkremental sewaktu perusahaan mencari kesempurnaan ilusif. Menanamkan mantra kemajuan berkesinambungan dimulai saat perekrutan dan berlanjut melalui latihan ekstensif serta berkesinambungan. Salah satu alasan kemajuan berkesinambungan dapat diterapkan di Toyota. Kita hendaknya mencatat bahwa hal itu berasal dari nilai inti lainnya di Toyota, yakni penghormatan Toyota bagi sumber daya manusia. Penghargaan bagi sumber daya manusia. Di Toyota, orang direkrut, dilatih, dan diberlakukan sebagai pekerja berpengetahuan. Dibantu oleh pelatihan silang dan silang klasifikasi kerja. TPS melibatkan metal, dan demikian pula kapasitas fisik para pekerja dalam tugas menantang meningkatkan operasi kerja. Para pekerja diberdayakan. Mereka diberdayakan agar melakukan peningkatan. Mereka diberdayakan untuk menghentikan mesin dan proses jika timbul permasalahan kualitas. Tentu saja, para pekerja yang telah diberdayakan merupakan bagian penting TPS. Hal ini berarti bahwa tugas-tugas tersebut yang secara tradisional diembankan pada staf kini dialihkan kepada para pekerja.
Toyota mengakui bahwa para pekerja mengetahui lebih banyak mengenai pekerjaan mereka ketimbang orang lainnya. TPS menghormati para pekerja dengan memberikan mereka kesempatan memperkaya baik pekerjaan maupun kehidupan mereka. Yang ketiga ada praktik kerja standar. Praktik kerja standar di Toyota mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan pada isi, urutan waktu, dan hasil. Yang kedua, pelanggan internal dan eksternal, koneksi dengan pemasok bersifat langsung, personal khusus, metode, waktu, dan jumlah. Yang ketiga, ada aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan langsung. Barang dan jasa diarahkan menuju orang dan mesin tertentu. Yang keempat, ada peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintifik pada tingkat terendah yang mungkin dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi mengenai MRP dan ERP. Pengertian MRP dan ERP. Perencanaan kebutuhan material atau disebut sebagai MRP adalah teknik permintaan dependen yang menggunakan material, persediaan, penerimaan yang diharapkan, dan perencanaan kebutuhan bahan material. Yang kedua, perencanaan sumber daya atau ERP adalah sistem informasi atau terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Manfaat MRP. Yang pertama, memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pesanan dari konsumen sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan pada jadwal. Yang kedua, memberikan tanggapan dengan lebih baik atas perubahan pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Yang keempat, mengurangi jumlah persediaan. Persyaratan model persediaan dependen. Penggunaan yang efektif atas model persediaan yang terikat menentukan bahwa manajer operasional harus mengetahui sebagai berikut. Yang pertama, jadwal produksi utama, apa yang harus dibuat dan kapan. Yang kedua, spesifikasi atau daftar bahan material atau suku cadang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, persediaan, apa yang merupakan stok perusahaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang beredar. Apa yang terdapat dalam pesanan juga disebut sebagai penerimaan yang diharapkan. Yang kelima, waktu tunggu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh beraneka macam komponen. Jadwal produksi induk. Sebuah jadwal produksi induk menetapkan apa yang harus dihasilkan, misalnya sejumlah produk atau barang jadi, dan kapan. Jadwal harus disesuaikan dengan keseluruhan rencana. Rencana keseluruhan menentukan tingkat output dalam cakupan yang lebih luas secara menyeluruh, misalnya kelompok produk, standar jam, atau jumlah dolar. Rencana biasanya dikembangkan oleh tim penjualan dan perencana operasional, meliputi beraneka jenis input, termasuk data. Dan di sebelah kiri ini, terdapat gambar dari proses perencanaan yang dapat dilihat oleh teman-teman di sini. Kita masuk ke contoh 1, yaitu mengembangkan suatu struktur produk dan kebutuhan kotor. Di mana kita langsung lihat di sini pendekatannya. Memberikan informasi di atas, kemudian kita membangun suatu struktur produk dan memecahkan kebutuhan. Solusi, struktur ini memiliki 4 level. Yang pertama ada 0, 1, 2, dan 3. Ada 4 induk, A, B, C, dan F. Tiap-tiap barang induk memiliki sedikitnya satu level di bawahnya. Barang-barang B, C, D, E, F, dan G adalah komponen-komponen sebab masing-masing barang memiliki sedikit satu level di bawahnya. Dalam struktur ini, B, C, dan F merupakan induk dari komponen. Kedua-duanya, sejumlah tanda kurung mengindikasikan berapa banyak unit barang tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan barang secepatnya di atasnya. Dengan demikian, B2 berarti bahwa ia memerlukan 2 unit B untuk keseluruhan unit A. Dan F2 diartikan bahwa dia memerlukan unit F untuk keseluruhan unit C. Di sini terdapat gambar struktur produk untuk AW sum A, di mana ini A ini bercabang menjadi 2, yaitu dari B
2, dan C3. Dari B2 ini mereka memiliki 2 lagi, yaitu D2 dan E2. Dan dari C ini mereka dibagi menjadi E2 dan F2. Dan dari F dibagi lagi menjadi D1 dan D2. Di sini dapat kita lihat di mana kita mencari B, yaitu 2 dikali jumlah AS. Jumlah A ini adalah 50, maka 2 dikali 50 sama dengan 100. Untuk jumlah C, 3 dikali jumlah dari A, 50, maka 3 dikali 50 sama dengan 150. Untuk bagian D, 2 dikali jumlah DS, yaitu dapat dari sini. B-nya sudah diketahui, yaitu 100, maka 2 dikali 100 ditambah dengan jumlah 2 dikali jumlah F. Kita lihat dari F. F ini didapat dari dengan jumlah C, yaitu 150. Maka F ini 2 dikali CS sama dengan 2 dikali 150, maka dapat 300. Maka kita diisi dari sini 2 dikali jumlah F, yaitu 300. Maka kita tambahkan semuanya dan mendapatkan hasil dari 800. Untuk bagian E, 2 dikali jumlah BS dari E ini, maka 2 dikali jumlah BS, yaitu 2 dikali 100, ditambah dengan 2 dikali jumlah CS, yaitu dari E ini, kita dapat yaitu 150 dari C-nya, maka ditotalkan menjadi 500. Untuk bagian F tadi, kita sudah mengetahui bahwa 2 dikali jumlah CS, yaitu 150, maka kita dapat dari 300. Bagian G, 1 dikali jumlah F. Jumlah F adalah 300, maka 1 dikali 300 adalah 300. Wawasan, sekarang kita memiliki gambar visual mengenai kebutuhan perangkat spektrum AWSOM dan pengetahuan mengenai kuantitas yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk yang unit A, kita akan membutuhkan 100 unit B, 150 unit C, 800 unit D, 500 unit E, 300 unit F, dan 300 unit G. Di sini ada latihan pembelajaran. Jika ada persediaan sebanyak 100 unit pada F, berapa banyak D yang diperlukan? Jawabannya adalah 600. Maka kita cari dulu. Maka di F ini kita ubah bahwa 150 ini diubah menjadi 100, maka 2 dikali 100 sama dengan 200, maka kita langsung masuk ke D. 2 dikali jumlah BS sama dengan 2 dikali 100, ditambah dengan 2 dikali jumlah F yang kita dapat tadi jadi 200, maka 2 dikali 200 sama dengan 400. 400 ditambah dengan 400 tambah dengan 200, maka hasilnya menjadi 600. Waktu tunggu atas komponen. Ketika para manajer dapat menentukan kapan produk diperlukan, mereka mengetahui kapan harus memperolehnya. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh berupa pembelian, produksi, atau perakitan. Suatu barang disebut dengan waktu tunggu. Waktu tunggu bagi barang yang dipabrikasi terdiri atas waktu pindah, persiapan, dan perakitan atau pengerjaan bagi tiap-tiap komponen. Di sini sebelah kiri saya ada pada gambar 14.3, yaitu struktur produk berdasarkan pada tahapan waktu. Di sini terdapat waktu dimulai dari waktu tunggunya 2 minggu, 1 minggu, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur MRP, di mana sebelah kanan ini terdapat gambar dari struktur MRP. Dan ini terdapat pada daftar material, waktu tunggu, daftar persediaan, dan daftar pembelian, di mana ini akan dimasukkan ke dalam program perencanaan kebutuhan material ke dalam komputer atau perangkat lunak ini. Di mana ini akan menghasilkan mulai dari MRP dengan laporan periode, MRP dengan laporan tanggal, laporan pemesanan terencana, saran pembelian, laporan pengecualian, pemesanan lebih awal atau terlambat tidak dibutuhkan, kuantitas pemesanan terlalu kecil atau terlalu besar. Contoh kedua, menetapkan rencana kebutuhan kotor. Setiap perangkat spektrum AWSOM, barang A pada contoh 1 meminta seluruh barang di dalam struktur produk untuk A. Untuk pendekatan, dengan menggunakan informasi yang ada pada contoh 1 dan tabel 14.2, maka kita dapat menyusun rencana kebutuhan kotor
bahan material dengan jadwal produksi yang akan memenuhi permintaan 50 unit A pada minggu ke-8. Solusi, kami mempersiapkan jadwal berikut yang dapat dilihat pada tabel 14.3, yaitu tabel berikut sebelumnya yang tadi. Dilihat di sini, dari tabel yang dilihat bahwa untuk produk dari A, mereka memesan yaitu 50 unit dimulai dari minggu ke-7 dengan waktu tunggu 1 minggu, maka datang ke minggu ke-8. Dan untuk barang B, mereka memesan sebanyak 100 unit di mana waktu tunggu mereka 2 minggu, maka barang tersebut akan datang pada minggu ke-7, begitupun sebelumnya. Dan untuk barang yang memesan kedua produk seperti E, yaitu 200 dan 300, maka dia memesan pada minggu ketiga yaitu 200, maka datang pada minggu kelima karena waktu tunggunya yaitu 2 minggu. Begitupun sebaliknya yang 300 pada minggu keempat, maka datang di minggu ke-6. Begitupun semuanya. Dan untuk latihan pembelajarannya, jika waktu tunggu bagi G mengalami penurunan dari 2 minggu menjadi 1 minggu, kapan tanggal rilis pesanan yang baru bagi G? Maka dapat kita lihat di sini bahwa dia meminta pesanan melalui minggu pertama dan datang ke minggu ketiga, yaitu karena waktunya 2 minggu. Dan kita ubah menjadi 1 minggu, maka 300 ini berpindah menjadi minggu kedua, maka 300 ini akan datang di minggu yang kedua. Contoh ketiga, di mana pada contoh ketiga ini kita diminta untuk mencari sebuah kebutuhan bersih, di mana ini terdapat tabel di mana pada barang A yang dimiliki 10, B yang dimiliki 15, C 20, D 10, E 10, F 5, dan G terdapat 0 yang dimiliki. Maka di sini kita dapat menghitung untuk bagian A, di mana yang dimiliki 10 dalam waktu tunggu 1 minggu. Maka pada proyek di tangan ini kita isi menjadi 10. Lalu kita isi sini 40 karena terdapat 10 yang kita miliki. Karena 40 ditambah 10 maka hasilnya akan pas menjadi 50. Begitupun sebaliknya. Dan untuk yang E ini terdapat 2 produk, di mana ini ada 120 dan 200. Di mana yang kita miliki yaitu 10 dan dengan waktu tunggu 2 minggu, maka 10 ditambah dengan 120, maka hasilnya akan mendapat 130. Dan untuk yang dimiliki sisanya tidak ada, maka kita akan pesan di sini 200 dan akan datang pada minggu ke-7 untuk memenuhi dari kebutuhan kotor yaitu 200 ini. Begitupun sebaliknya. Dan kita langsung masuk ke latihan pembelajaran. Jika kuantitas persediaan yang dimiliki bagi komponen F adalah sebesar 95 dan bukan 5, maka berapa banyak unit G yang dibutuhkan untuk dilakukan pemesanan pada minggu ke-1? Maka di sini kita lihat dari tabel F, di mana poin yang di tangan ini kita ubah dari 5 menjadi 95, maka pesanan yang harus dipesan yaitu adalah 200 dikurang dengan 95, maka hasilnya menjadi 105. Dan jawabannya yaitu adalah 105 unit. Lot per lot, yaitu adalah teknik lot sizing paling sederhana yang menentukan ukuran pesanan lot sama dengan ukuran kebutuhan bersih. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan mengurangi biaya penyimpanan per unit menjadi 0 karena ukuran lot sesuai dengan pesanan. Contoh keempat, di mana contoh keempat ini mereka membahas mengenai teknik ukuran lot dengan lot untuk lot. Di sini terdapat sebuah solusi di mana spekis mengetahui bahwa untuk komponen B, biaya pemasangan adalah senilai $100 dan biaya penyimpanan yaitu $1 per periode. Jadwal produksi sebagaimana yang dicantumkan dalam kebutuhan bersih atas perakiraan sebagai berikut.
Ini adalah tabel dari ukuran teknik lot per lot, di mana ini kebutuhan kotornya kita dapat 35, 30, 40, 0, 10, 40, 30, 0, 30, dan 55. Dan untuk penerimaan yang dilakukan itu tidak ada. Dan untuk yang diperkirakan dimiliki, itu akan bergantung pada penerimaan pesanan yang direncanakan dan rilis pesanan yang direncanakan. Dimana di sini pada minggu pertama 35 yang dipesan, yang dimiliki 35, maka hasil dari sini habis. Dan untuk minggu kedua terdapat pesanan 30, maka kita pesan menjadi 30 dan akan terpenuhi di minggu yang ketiga. Dan untuk minggu ketiga terdapat pesanan 40 dan kita pesan 40 dan akan terpenuhi di minggu yang keempat. Begitupun semuanya. Biaya penyimpanan 1 unit per minggu, biaya pemasangan $100. Rata-rata kebutuhan kotor tiap minggu 27 waktu tunggu, yaitu 1 minggu. Pemecahan ukuran lot dengan menggunakan teknik lot untuk lot diperlihatkan dari tabel. Biaya penyimpanan adalah 0. Di sini kita bisa lihat yang diperkirakan dimiliki, yaitu biaya penyimpanan, yaitu 0. Karena tidak terdapat persediaan di akhir periode. Persediaan pada awal periode dengan segera digunakan dan oleh karenanya tidak ada biaya penyimpanan. Akan tetapi, 7 pemasangan yang terpisah, 1 terkait dari setiap pesanan, menghasilkan biaya total senilai $700.000, di mana biaya penyimpanan kita lihat di sini 0 dikali dengan 1, maka hasilnya tetap 0. Untuk biaya pemesanan kita lihat dari penerimaan yang direncanakan, baik yang di atas maupun yang di bawah rilis. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 pemesanan, maka kita akan kalikan 7 dikali $100.000, maka hasilnya $700.000. Pada wawasan, ketika pasokan dapat diandalkan dan pesanan yang berkala menjadi murah, tetapi biaya penyimpanan atau waktu kadaluarsa tinggi, maka pemesanan dengan lot untuk lot dapat menjadi sangat efisien. Untuk latihan pembelajaran, apa dampak bagi biaya total jika biaya penyimpanan senilai $2 per periode bukan $1? Maka jawaban di sini adalah total biaya penyimpanan tetap 0 karena tidak ada unit yang disimpan dari satu periode ke periode berikutnya dengan teknik lot per lot. Di mana di sini kita lihat bahwa yang diperkirakan dimiliki itu adalah 0. Maka mau dikalikan berapapun, mau dikalikan $1 ataupun $2 akan tetap 0. Economic Order Quantity atau disebut sebagai EOQ, yaitu adalah jumlah unit ideal yang harus dibeli untuk memenuhi permintaan sekaligus meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Contoh kelima yaitu ukuran lot dengan EOQ, di mana di sini dapat kita lihat terdapat rumus dari EOQ. Kita lihat dari solusi di mana pemakaian 10 minggu setara dengan kebutuhan kotor 270 unit, karenanya pemakaian mingguan sama dengan 27 dan 52 minggu, sebesar 1404 unit. Dari bab 12 model EOQ adalah ini rumus, terdapat rumus EOQ, di mana dari soal ini kita bisa dilihat, diketahui D pemakaian tahunan yaitu 1404, S biaya pemasangan $100, dan H biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan senilai $1 dikali 52 minggu, maka $52. Untuk mencari Q ini, kita harus menggunakan rumus tersebut, rumus ini, di mana 2 dikali 1404 dikali dengan S, $100, dibagi dengan 52. Maka hasil dari ini kita dapat menjadi 73 unit. Dan di sini terdapat tabel teknik EOQ, di mana kita lihat terdapat kebutuhan kotor. Dan di sini kita harus memesan sesuai dengan yang kita cari dari EOQ, yaitu 73 unit.
Maka di sini kita lihat minggu pertama ada kebutuhan kotor sebanyak 35 dan terdapat yang dimiliki 35. Maka ini sudah terpenuhi, akan menjadi 0. Dan minggu kedua terdapat pemesanan sebanyak 30, maka kita akan melakukan pemesanan di minggu pertama dan akan datang 73. Dan kita tulis di sini 30 di kebutuhan bersih karena ini belum terpenuhi. Di mana 73 dikurang dengan 30 untuk pemesanan minggu kedua, maka kita tulis di sini 43 dan kebutuhan bersihnya 0. Dan untuk minggu ketiga terdapat pemesanan sebanyak 40, maka ini masih tetap terpenuhi. Maka sisa dari yang kita miliki itu adalah 3. Dan minggu keempat tidak ada pemesanan. Dan untuk minggu kelima terdapat pemesanan sebanyak 10. Sedangkan yang kita miliki yaitu 3, maka itu belum terpenuhi. Maka kita akan melakukan pemesanan di minggu keempat dan datang di minggu kelima. Di mana ini 3, maka kurang 7 unit lagi. Maka 73 dikurang dengan 7, maka hasilnya ini 66. Untuk minggu ke-6, terdapat 40 pemesanan dan yang kita miliki yaitu 66, maka itu terpenuhi. Maka kita tulis sebelahnya menjadi 26. Dan untuk minggu ke-7, terdapat pesanan sebanyak 30. Sedangkan yang kita miliki yaitu 26, maka kita akan melakukan pemesanan lagi di minggu yang ke-6 dan datang di minggu yang ke-7. Di mana 26 sudah kita berikan, maka sisa barang yang belum kita berikan itu adalah 4. Maka 73 dikurang dengan 4, maka yang kita miliki sekarang yaitu 69. Untuk minggu ke-8 tidak ada pemesanan. Untuk minggu ke-9 terdapat pemesanan sebanyak 30. Yang kita miliki 69, maka bisa terpenuhi. Kita tulis di sini 39. Dan untuk ke-10 terdapat pemesanan sebanyak 55 dan persediaan kita kurang, maka kita akan pesan di minggu ke-9 dan datang di minggu ke-10. Maka sisanya dari 39 itu 16, 73 dikurang 16, maka sisa barang yang kita miliki di akhirnya itu 57. Di sini untuk perencanaan periode 10 minggu, biaya penyimpanan sama dengan 375 unit dikali dengan $1. Di mana ini kita tambah dari 43 sampai dengan 57. Mulai dari 43, 3, 3, 66, 26, 69, 69, 39, dan 57. Maka kita dapat dari sini $375. Untuk biaya pemesanannya, di sini terdapat 4 kali pemesanan, maka 4 dikali $100 sama dengan $400. Maka total yang kita dapat yaitu adalah 375 ditambah dengan 400, maka yang kita dapat yaitu 775. Kita lihat di latihan pembelajaran di sini. Apa pengaruh biaya total bila biaya penyimpanan menjadi senilai $2 per periode daripada $1? Di mana ini dari H ini $1 ini diganti menjadi 2, maka 2 dikali 52 sama dengan 104. Maka kita akan mengulang lagi rumus EOQ, yaitu 2 dikali 1404 dikali dengan S $100 dibagi dengan 104, maka Q yang kita dapat itu adalah 52. Maka di sini jawabannya adalah kuantitas EOQ menjadi sebesar 52, biaya total tahunan secara teoretis menjadi $5.404, dan untuk biaya 10 minggu terdapat yaitu 1.039, di mana biaya ini kita dapat melalui dari ini $5.404 dikali dengan 10 per 52, maka kita dapat dari 10 minggu ini yaitu 1.139. Periodic Order Quantity atau POQ, yaitu teknik ukuran lot yang melakukan order atas kuantitas yang dibutuhkan selama periode yang telah ditetapkan sebelumnya antara pemesanan. Contoh ke-6 yaitu ukuran lot dengan POQ, di mana di sini kita melakukan rilis pesanan bergantung pada POQ, yaitu bergantung pada berapa minggu yang akan kita pesan. Di
Di mana di sini interval PO-key sama dengan EO-key dibagi dengan kata-kata pemakaian minggu, yaitu 73 dibagi 27, maka pemesanan yang akan dilakukan adalah setiap 3 minggu. Ukuran pesanan PO-key akan bervariasi berdasarkan pada kuantitas yang diperlukan dalam masing-masing minggu. Seperti dilihat pada tabel berikut ini. Terdapat kebutuhan kotor yaitu 35, 30, 40, 0, 10, 40, 30, 0, 30, 55. Di mana di sini 70 yang kita lihat ini didapat dengan pemesanan dari minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita tambah, maka hasilnya menjadi 70. Dan seterusnya per 3 minggu. Dari minggu ke-5, ke-6, ke-7 kita tambah akan menjadi 80. Dan untuk minggu ke-8, 9, dan 10 menjadi 85, kita tulis menjadi 85. Nah, dimana di sini kita pertama tulis 70 di minggu pertama melakukan pemesanan dan pesanan tersebut sampai pada minggu yang kedua. Sama seperti contoh kelima tadi, maka 70 dikurang dengan 30, maka di sini kita tulis 40. Dan minggu ketiga terdapat pesanan 40, kita memiliki 40, maka sisanya habis. Dan untuk minggu keempat tidak ada pemesanan. Dan untuk minggu kelima terdapat pesanan, maka kita akan memesan pada minggu keempat dan datang pada minggu kelima. Maka 10 dikurang dengan 80, makanya kita miliki yaitu adalah 70. Pada minggu ke-6 terdapat 40 pemesanan. Dan yang kita miliki yaitu 70, maka kita tulis di sebelahnya yaitu sisa yang kita miliki yaitu adalah 30. Dan untuk minggu ke-7 terdapat pemesanan sebanyak 30. Dan kita miliki 30, maka sisa yang kita miliki yaitu adalah 0, kita tulis di sini. Dan untuk minggu ke-8 tidak ada pemesanan. Dan untuk minggu ke-9 terdapat pemesanan sebanyak 30. Dan untuk minggu 10 ada 55, maka kita tambah dari minggu 8, 9, 10 yaitu adalah 85. Di sini kita tulis di minggu ke-8 dan akan datang pada minggu ke-9. Di mana di sini harusnya tertulis 30. Maka 55, 85 dikurang dengan 30. Maka kita tulis di sini yaitu 55. Dan pada minggu ke-10 terdapat pemesanan sebanyak 55. Dan yang kita miliki yaitu 55, maka hasilnya yang kita miliki yaitu adalah habis, 0. Dan untuk biaya pemasangan, itu terdapat pesanan sebanyak 3 kali, maka 3 dikali $100 maka sama dengan $300. Biaya penyimpanan kita lihat di sini yang diperkirakan dimiliki, terdapat 40, 70, 30, dan 55. Maka di sini kita tulis dikali dengan biaya penyimpanan yaitu $1, maka sama dengan 195. Maka setelah kita total semuanya, menghasilkan biaya 10 minggu yang telah dihitung yaitu senilai 300 ditambah $195, maka hasilnya adalah $495. Dan untuk latihan pembelajaran ini, apa dampaknya pada biaya total jika biaya penyimpanan senilai $2 per periode bukan senilai $1? Maka sama seperti EOQ tadi kita dapat diganti menjadi dolar maka 52. Dan intervalnya kita ganti dari 52 dibagi 27. Maka hasil yang kita dapat itu adalah 2 minggu. Dan kita akan melakukan pemesanan setiap 2 minggu. Maka di sini kita tulis 30 ditambah 40 itu 70, maka kita akan melakukan pemesanan 70, sama seperti ini. Dan untuk minggu keduanya terdapat pemesanan 0 dan 10, maka kita akan tulis di sini 10. Dan pemesanan akan datang pada minggu keempat. Lalu, untuk minggu seterusnya, 40 dan 30, maka hasil yang kita dapat adalah 70, maka kita melakukan pemesanan di sini, minggu ke-5, dan akan datang pada minggu ke-6. Dan di sini terdapat
minggu yang tidak ada pemesanan, maka di sini kita lakukan penghitungan dari minggu ke-9 dan ke-10. Maka 30 tambah 55, kita akan pemesanan sebanyak 85 sama seperti ini, dan akan datang pada minggu ke-9. Dan itu semua akan dihitung, dan kita akan mendapatnya yaitu yang dimiliki sebanyak 135 dikali dengan $2, maka biaya penyimpanan yang kita dapat adalah 270. Untuk biaya pemasangan, di sini terdapat 4 pemesanan pada tabel yang baru kita buat nantinya. Maka di sini kita tulis, maka 4 dikali $100, maka di sini terdapat $400, maka total biaya POQ menjadi senilai $670. Contoh 7, pemisahan pesanan. Kevin Watson, perencana produksi pada WIS Produk, harus mengembangkan rencana kapasitas bagi pusat tugas. Dia memiliki pesanan produksi yang dipilihkan di bawah ini untuk 5 hari ke depan. Terdapat 12 jam yang tersedia dalam unit pekerjaan setiap harinya. Suku cadang yang akan diproduksi masing-masing memiliki waktu 1 jam. Hari pertama pesanan 10, hari kedua pesanan 14, hari ketiga ada 13, hari keempat ada 10, dan hari kelima ada 14. Di sini terdapat tabel di mana untuk pesanan hari pertama terdapat 10 unit yang tersedia 12, maka di sini masih tersisa 2 unit lagi. Dan untuk produk yang kedua, yang hari kedua, terdapat 14 unit, di mana kapasitas yang tersedia 12 jam, maka sisanya menjadi 2 ini dipindahkan ke unit 1 untuk menutupi dari persediaan yang telah tersedia. Dan untuk hari ketiga, terdapat yang dipesan 13 unit, dan kapasitas yang tersedia yaitu 12 jam, maka tersisa 1, maka tindakannya adalah pindahkan 1 unit ke hari ke-6 atau meminta waktu lembur. Untuk yang keempat, terdapat 10 pesan dan kapasitas tersedia ada 12, maka ini lebih menjadi 2. Dan untuk yang kelima, hari kelima terdapat 14 pesanan, di mana kapasitas yang tersedia itu 12 jam, maka itu lebih, yaitu 2. Maka yang lebih ini akan kita pindahkan ke hari yang keempat, yaitu di sini, maka hari keempat terpenuhi menjadi 12 jam. Wawasan, dengan memindahkan pesanan-pesanan tersebut, perencanaan produksi dapat memanfaatkan kapasitas dengan lebih efektif dan masih mampu memenuhi kebutuhan pesanan dengan hanya 1 pesanan yang diproduksi pada waktu lembur di hari ketiga. Latihan pembelajaran. Jika unit yang dipesan untuk hari kelima meningkat hingga 16, apa opsi yang dimiliki oleh perencanaan produksi? Dapat kita lihat bahwa kelima ini diubah menjadi 16, maka yang lebih menjadi 4. 2 unit akan kita pindahkan ke hari keempat, dan 2 unit akan kita pindahkan ke hari yang ke-6 atau meminta waktu lembur pada perusahaan. Referensi yang didapat dari materi ini yaitu dari Heiser, J, dan Render, Berry 2016, Manajemen Operasi buku 1 dan 2, edisi 11 Jakarta, Salemba 4. Sekian dari presentasi ini. Saya Jonathan Widianto dengan NIM 2222002 dari kelas SM302. Maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.